Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Bindus Daily. Buat yang pertama kali mampir ke channel ini, salam kenal ya. Aku Bindu. Di channel ini aku suka share tentang budgeting, journaling, dan daily life aku sebagai mahasiswa yang nyambi jadi freelance juga. Gimana nih kabar kalian? Semoga pada sehat ya. Oke, untuk video kali ini topiknya akan sedikit random dan berbeda dari sebelumnya. Kalau di video yang lalu-lalu biasanya aku berkutat dengan jurnal dan budget. Nah, untuk yang ini aku akan berbagi tentang satu hari dalam hidupku. Bahasa kerennya sih a day in my life gitu. Yap, ini adalah video vlog pertamaku. Video ini direkam saat masih bulan puasa kemarin, tepatnya tanggal 25 April 2022. Rencananya hari ini aku mau donor darah nih. Hah? Donor darah? Emangnya boleh donor darah pas puasa? Saat aku bikin rencana ini, aku juga udah riset sebelumnya di artikel Google dan dengar ceramah dari beberapa ustadz. Yang sekarang aku jadiin referensi adalah video dari Ustadz Adi Hidayat. Ini adalah cuplikannya. Telah sampai kepada kami pertanyaan dari saudara Adil Pradipta yang menanyakan persoalan, Ustadz, bagaimana hukumnya suntik atau donor darah saat puasa? Saya pernah baca ada suntik yang tidak membatalkan, ada yang membatalkan. Masya Allah, kalau Anda sudah baca berarti Anda sudah dapatkan juga hukumnya dan pernyataan-pernyataannya. Tapi kami ingin menegaskan bahwa memang benar, suntik itu ada yang dua bagian tentunya. Ada yang Anda maksudkan donor darah, ada yang Anda maksudkan suntik untuk memberikan obat atau semacam yang lain. Untuk donor, mungkin terkait juga dengan hijamah, bekam, dan sebagainya. Jika dengan donor itu tidak mengurangi kekuatan Anda dalam menunaikan puasa, maka itu masih boleh dilakukan, tidak ada masalah. Ya, kecuali ketika Anda kerjakan itu bisa menurunkan kemudian kekuatan Anda, energi Anda berkurang, dan Anda jadikan lemas untuk berbuka, maka itu hukumnya tidak boleh dilakukan. Ya, bisa jatuh makruh atau bahkan haram, jika memang dipastikan itu bisa mengganggu puasa Anda. Namun demikian, sekali lagi, jika itu bisa memberikan misalnya energi-energi positif untuk meningkatkan ketaatan dan tidak mengurangi kekuatan Anda puasa, maka itu boleh dilakukan, bahkan jika ada manfaatnya berpahala untuk Anda. Adapun suntikan lain selain donor yang sekiranya bisa menghadirkan energi, ya, Anda tidak makan lewat mulut, tapi Anda masukkan makanan dan energi lewat suntikan misalnya, maka itu membatalkan puasa. Tapi kalau suntik biasa untuk masukkan obat yang bukan dalam keadaan energi-energi tertentu, maka itu sah dilakukan, tidak ada masalah di dalamnya. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Penjelasan dari beliau ini jelas dan lugas. Setelah nonton ini bisa disimpulin kalau donor darah pas puasa itu boleh ya, selagi nggak ngeganggu kualitas puasa kamu, misalnya bikin lemes, apalagi sengaja donor biar ada alasan untuk buka. Itu baru gak boleh. Aku juga search soal donor darah pas puasa dari segi medis. Nah, menurut artikel ini, donor darah pas puasa itu boleh aja dan disaranin buat donornya pas pagi atau menjelang berbuka puasa. Ini tujuannya kalau pagi hari kalian masih punya banyak energi dan gak gitu bikin lemes. Kalau sore menjelang buka, kalian akan dapat energi lagi setelah puasa tanpa menunggu terlalu lama. Setelah riset, baru deh aku putusin buat donor sore hari aja, biar sekalian ngabuburit menjelang buka gitu. Nah, sebelum eksekusi rencana donor, di sini aku ngerjain dulu tugas kuis dari dosen untuk salah satu mata kuliahku. Buat yang penasaran, ini aku nugas pakai tablet Samsung A8 2019. Tablet ini udah nemenin aku selama 2 tahunan lebih, bahkan dari sebelum aku kuliah. Awalnya aku beli ini untuk menunjang kerjaanku sebagai freelance vektor, soalnya ini udah sepaket sama S Pen-nya. Jadi mudahin aku banget saat ngegambar. Nah, setelah aku kuliah, tablet ini ku pakai juga buat catat materi dan beberapa tugas. Karena sekarang itu lagi musim COVID dan pembelajaran online juga masih tetap jalan, daripada aku nulis di kertas, kemudian aku repot buat foto tugasnya dan convert ke PDF buat digitalisasi tugasnya, aku lebih milih untuk nulis di note Samsungnya aja karena bisa otomatis disimpan filenya tanpa kerja lebih banyak. Selain itu, kalau ada kesalahan penulisan, ini bisa aku hapus atau edit tanpa repot dan mengotori view kertasnya. Saking udah lumayan sepuh ini tablet, kalian bisa lihat casingnya yang udah keriting kayak gitu. Nah, untuk video tugasnya aku percepet aja, soalnya aku takut ada dari kalian yang ngerti soalnya dan tahu kalau ternyata jawabanku ini salah. Beres nugas, aku juga ada revisian dan project vektor baru. Ngerjain pekerjaan rumah, nugas, dan kerja ini ngabisin waktu hampir seharian gitu. Aku kelarin dulu semuanya baru aku prepare buat donornya.
Pas aku mandi, skincarean dan lain-lain, gak aku filming ya, soalnya repot. Dan hal yang gak pernah aku expect adalah aku dikuntit oleh orang asing. Yap, saat aku jalan kaki menuju halte, aku lewat rel kereta api. Nah, di sana aku papasan sama bapak-bapak paruh baya gitu dan dia ngajak aku ngobrol. Dia tanya aku mau kemana, mau naik apa dan lain-lain. Aku jawab seramah mungkin. Tapi kemudian aku jadi sedikit curiga. Kok dia seperti ngikutin aku terus? Jatuhnya kayak ngekor gitu. Sumpah, perasaan aku udah gak karuan antara takut, deg-degan, curiga dan masih berusaha buat ramah dengan jawab-jawabin pertanyaan dia. Nah, yang bikin aku makin takut yaitu saat aku masuk ke halte busway, ternyata dia juga ikut masuk dan nungguin pas di pintu masuk busnya. Sumpah deh itu aku benar-benar tremor pas di sana. Dan karena inilah aku gak sempet vlogging pas jalan kaki saat ke halte tadi. Nah ini aku baru bisa videoan lagi pas udah di bus. Ini juga masih deg-degan banget. Orang itu posisinya ada di seberang. Karena aku gak kebagian tempat duduk, jadinya ya berdiri gitu. Aku di pintu sebelah kanan dan orang itu di pintu sebelah kiri. Pas di bus ini aku gak berhenti berdoa, semoga dia gak ikut turun pas di halte tujuanku nanti. By the way, aku turun di halte Pal Putih karena aku dekatnya dengan PMI Jakarta Pusat yang ada di Keramat ini. Saat aku sampai, aku langsung lari-lari, takut kalau orang tersebut ngikut lagi. Pas udah di jembatan penyeberangan orang, aku baru bisa bernapas lega karena dia gak ikut turun. Antara lega sama sedikit rasa bersalah karena udah suuzon. Tapi menurut kalian, aku salah gak sih kalau curiga gini? Soalnya ya zaman sekarang kejahatan bisa terjadi di mana aja. Apalagi sama perempuan saat jalan kaki sendiri. Entah itu penjambretan, hipnotis, dan kebetulan daerahku itu rawan banget sama kejadian begitu. Dan aku ngerasa gak wajar aja kalau misalkan kita itu ketemu dengan orang asing dari tempat yang jauh, kemudian tujuannya sama, sampai nungguin bahkan ikut naik bus yang sama. Kalau kalian ada di posisiku, kalian bakal lakuin apa? Oke, kita move on dari keseuzonanku tadi. Kita bisa lihat suasana lalu lintas kota Jakarta saat sore hari menjelang berbuka puasa. Yap, ini bising banget dan mulai kelihatan padat mendekati macet. Dari halte, aku jalan kaki ke PMI karena jaraknya emang cukup dekat. Nah ini udah kelihatan gerbangnya ya. Tapi ini gak aku videoin pas di pintu masuk karena jujur aku masih malu buat vlogging gini, apalagi pas di halaman depan tadi cukup banyak orang. Nah, pas di pintu masuk tadi kan ada penjaga. Kita bakal ditanyain apa tujuan kita ke PMI. Aku jawab deh kalau aku mau donor sukarela. Setelah itu kita bakal dikasih formulir pendaftaran kayak gini. Ini aku udah di dalam ruangan mau ngisi formulir. Ngisinya gampang, tinggal bubuh identitas, kemudian checklist antara ya atau tidak dari pertanyaan di tabel, lalu tanda tangan di bawah. Aku cukup kesusahan buat rekam sambil nulis. Jadi gini aja deh hasilnya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Di sini kita ngisi data diri lebih lengkap. Biasanya kita akan butuh KTP juga. Nah, untuk kartu kuning ini adalah kartu donorku. Next, di halaman terakhir, kita checklist lagi tabelnya antara ya atau tidak buat jawaban. Di sini kita ditanyai soal pernah vaksin, ada tidaknya ketergantungan obat, penyakit menular, riwayat seks, dan lain-lain. Setelah beres, aku kasih formulirnya ke bagian formulir. Di sini, penjaga bagian formulirnya itu belum ada. Nah, pokoknya kita tunggu formulir kita dicek buat nanti dapat nomor antrian. Selagi nunggu, ini aku juga udah pindah ke belakang buat liatin view di ruang tunggu PMI-nya. Di bagian kiri ini adalah tempat pengecekan formulir tadi. Di sebelahnya ada ruang dokter 1. Dengan di dinding atasnya itu ada monitor antrian. Lanjut di sampingnya ada ruang yang terbuka, yaitu ruang pemeriksaan HB atau hemoglobin kita. Lanjut, di ruang selanjutnya ada ruang dokter 2. Meski sore dan menjelang berbuka, peserta donor ini jumlahnya cukup lumayan banyak sih. Sekarang, aku udah dapat nomor antrian nih. Aku dapat nomor urut 179. Kemudian aku cek monitor udah nomor 178. Berarti bentar lagi aku dipanggil nih. Ini aku udah di ruangan pemeriksaan HB. Kalian timbang dulu berat badan soalnya bakal ditanyain ya. Di sini prosedurnya, sampel darah kalian akan diambil dengan cara ditusuk jarum di jari lalu diperiksa. Petugasnya kemudian ngisi data-data di formulir antrian tadi. Dari pemeriksaan hemoglobin ini, kita bakal tahu golongan darah kita. Dan untuk golongan darahku sendiri adalah A+. Oh iya, ini aku juga udah izin dulu ke petugasnya buat ngambil video dan beliaunya ngizinin. Ditunggu ke dokter nanti dipanggil ya. Oke ya, makasih ya.
Selesai periksa HB, aku nunggu lagi di kursi buat pemeriksaan dokter. Oke, posisiku ini udah di ruangan dokter. Di sini aku izin dulu seperti biasa buat videoin. Lanjut, kemudian kita akan ditensi. Tensi darahku kena di 140/90 dan hasilnya aku boleh buat donor darah. 40/90 nama ya. Oh ya. Di sini, dokternya juga tanya-tanya ke kita dan beliau isi lagi formulir antriannya. Setelah itu, formulirnya dikembalikan ke kita dan dibonusin 1 masker juga. Beres pemeriksaan, setelah kita dinyatakan boleh buat donor, kita akan lanjut masuk ke ruang donornya. Sebelum donor, kita dianjurkan untuk bersihin dulu lengan kita biar steril. Saat cuci tangannya tadi gak aku videoin, soalnya susah banget. Jadi anggap aja ini mewakili ya. Pas masuk tadi, nomor antrian kita akan dikumpulin di meja dekat wastafel cuci tangan. Lalu kita tinggal duduk nunggu giliran donornya. Nah, saat nunggu ini, kita juga bakal lihat proses donor dari orang lain. Usahain ini sambil merilekskan diri biar gak terlalu tegang ya. Sekarang, aku udah di ranjang donor nih. Bentuk ranjangnya ini tinggi di bagian kaki dan kepala. Dan aku ke bagian di ranjang untuk donor di sebelah kanan. Kayaknya aku salah pilih ranjang sih. Next, aku pilih ranjang dengan nomor ganjil biar donornya di sebelah kiri aja. Gak berapa lama kemudian, ada petugas donornya mulai eksekusi aku. Pertamanya lengan kita akan ditensi, kemudian petugasnya nyuruh kita buat kepalkan tangan dan suruh duduk rileks. Ini izin video ya. Duduknya yang boleh. Digenggam? Digenggam? Lalu petugasnya ngebersihin dulu titik yang nantinya akan ditusuk jarum donor pakai kapas basah gitu. Lanjut, petugasnya nyuruh kita tarik nafas biar pas jarumnya masuk gak gitu kerasa sakitnya. Oke, Pak, tarik nafas. Oke. Dibuka kepalan tangannya. Terakhir, dia pasang semacam isolasi biar selangnya gak lepas-lepas. Dari ranjang ini juga, kita bisa lihat darah kita di bagian bawah yang mulai terisi. Wadah kantung darahnya ini bergerak maju mundur biar persebaran darahnya ini rata dan gak ngumpul di satu sisi aja. Sembari nunggu dan mengamati pendonor lain juga, aku baru tahu saat kita donor, darah yang diambil tiap orang itu berbeda-beda. Ada yang darahnya diambil banyak, ada juga yang sedikit. Tergantung orang dan kondisi tubuhnya juga kali ya. Soalnya, bapak-bapak di sebelahku ini diambil sekitar 450 cc, sedangkan darahku hanya diambil 350 cc aja. Lumayan tambah pengetahuan lah. Kukira sebelumnya tiap kantong darah itu ukurannya sama aja. Nah, akhirnya gak kerasa kantong darahku penuh juga. Di sini petugasnya nanya, apakah ada pusing atau mual? Aku pribadi sih gak ada keluhan. Setelah itu, petugasnya motong selang darah. Darah kita diambil sampelnya lagi, jarum pun dicabut. Kita bakal disuruh ngangkat tangan, mungkin biar aliran darahnya lancar lagi kali ya. Ini setahu aku aja sih. Nah, di paling akhirnya tanganku diplester biar kapas penutup luka pasca donornya gak jatuh. Nah, buat kalian yang penasaran gimana sih rasanya donor? Donor itu sakit gak sih? Menurutku pribadi, gak sakit sama sekali kok. Paling cuma sakit dikit pas jarumnya masuk sama pas dicabut aja. Saat darah kita disedot, rasanya mirip kayak kesemutan. Pokoknya gak usah takut deh. Kalau kondisi tubuh kalian mendukung, rasanya gak bakal menyakitkan dan efek setelah donornya pun gak akan lama. Paling cuma bengkak kecil yang 3 harian pun udah sembuh sendiri. Ini berarti nunggu dulu ya? Boleh langsung, boleh istirahat di sini dulu nggak apa-apa. Tunggu deh. Puasa, Kak? Iya.
Usai istirahat, aku jalan ke meja yang banyak petugasnya. Di sini aku ngambil kartu donorku. Kalau kalian belum pernah donor sebelumnya, di sini kalian akan dapat kartu donor pertama kalian. Ini kartunya dijajarin gitu ya, dan kita tinggal cari nama kita. Yap, punya aku udah ketemu. Lanjut, aku jalan menuju kantin, soalnya jam juga udah mendekati waktu maghrib ya. Sampai di meja, aku unboxing dulu isi dari kartu ini. Namanya di sini aku sensor ya. Yang pertama, ini ada hasil pemeriksaan pas di awal tadi. Ada kartu donorku yang kuning, pil penambah darah, dan ada kupon juga. Aku nggak tahu ini kupon apa, tapi ku simpen aja deh. Gak lama, aku dipanggil sama pengurus kantinnya. Nah, kertas hasil pemeriksaan tadi ditukar dengan bingkisan makanan gitu. Ini dia perbedaan donor hari biasa sama pas puasa. Kalau pas hari biasa, setelah donor, kita ke kantin dan dikasih makan di tempat. Ini foto pas aku donor di waktu sebelumnya. Menu makanannya itu ada telur, sup, susu, dan lain-lain. Plus dikasih bingkisan seperti ini juga. Nah, saat puasa, kita cuma dikasih bingkisannya aja nih. Di sini, kulihat ada susu kotak, jus buah, dan wafer. Waktu maghrib pun tiba deh. Ternyata kalau kita donor saat puasa dan mendekati maghrib, kita bakal dikasih takjil juga loh. Lumayan banget buat pembuka saat berbuka. Karena ada takjil, bingkisan tadi mau ku makan di rumah aja. Isi takjilnya ini ada malkis, air mineral mini, dan kurma. Alhamdulillah, nikmat banget berbuka dengan suasana yang unik gini guys. Aku mau nyemil dulu ya. Setelah cukup nyemilnya, aku mau langsung lanjut buat pulang. Soalnya aku mau maghriban di rumah gitu. Buka puasa juga belum kenyang, jadi aku menuju pintu keluar. Aku ke pintu belakang buat keluar dan ngelewatin parkiran juga. Pas di luar ternyata cuaca lagi gerimis gitu. Ini suasana di jalannya ramai banget. Aku buru-buru menuju halte lagi. Seperti biasa, lewat jembatan penyeberangan orang. Aku percepat videonya ya. Hai, mungkin suaraku gak kedengeran ya soalnya di sini bener-bener bising. Oke. Gak lupa, aku ngeluarin kartu e-money buat check-in haltenya. Gak lama aku nunggu, busnya udah datang aja. Syukurlah, aku masih ke bagian tempat duduk nih sekarang. Sampailah aku di halte dekat rumah, dan rencananya ini aku mau dijemput sama bapak. Makasih ya yang udah nemenin aku jalan-jalan buat donor ke PMI. Maaf kalau hasil videonya kurang bagus karena diriku masih amatir banget buat vlogging gini. Maklumin video goyang-goyangnya ya. Jangan lupa like kalau kamu suka video ini, share, komen, dan subscribe bila berkenan. See you on the next video ya. Bye!